Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Masih ngomongin peer-to-peer lending ya. Di video ini aku mau nyeritain nih satu lagi peer-to-peer lending yang udah aku coba danai. Sama yang lainnya, udah 5 bulan. Buat yang belum tahu ataupun misalnya ada yang sedang cari info tentang Amarta ini, semoga video ini bermanfaat buat kamu. Buat kenalan sama Amarta ini, kita bisa cek websitenya. Amarta ini menarik loh menurut aku. Kalau misalnya kita lihat di websitenya, ada tulisan gini, kami bertekad untuk menciptakan kesejahteraan merata di Indonesia. Dana Anda akan disalurkan kepada perempuan tangguh, pengusaha kecil dan mikro di pelosok pedesaan. Ini nih yang buat aku menarik, karena dengan pendanaan kita bisa secara nggak langsung membantu ibu-ibu atau mbak-mbak di pelosok daerah untuk buat usaha ataupun mengembangkan usahanya mereka. Sebagai perempuan pasti seneng juga kan bisa bantu sesama perempuan. Di Amarta ini, kalau misalnya masih ingat gimana caranya untuk pilih peer-to-peer lending, menurutku biar Amarta ini oke. Karena Amarta ini udah terdaftar di OJK dan juga udah punya izin usaha dari OJK. Terus TKB 90 memang nggak setinggi yang dua yang udah pernah aku review. Per video ini dibuat TKB-nya 92,3%. Ya tetap masih oke ya, karena lebih dari 90% kan. Dan pendanaan aku di Amarta ini masih lancar 100%. Belum ada yang terlambat ataupun gagal bayar. Alhamdulillah ya. Pertama kita coba bahas gimana cara daftarnya. Cara daftarnya sama aja kayak peer-to-peer lending yang lainnya, cuma butuh KTP, NPWP, buku tabungan, standar lah. Proses verifikasi dan pendaftarannya pun sama kayak yang lainnya, semuanya online dan gak butuh lama buat approve. Lalu yang kedua, coba kita langsung aja cek marketplace di Amarta gimana. Aku suka sama aplikasinya Amarta, sama tampilannya. Coba kita cek di marketplace-nya ini. Ada banyak daftar ibu-ibu, mbak-mbak dari pelosok daerah, dari Sumatera sampai Sulawesi. Kita tinggal pilih aja yang mana yang mau kita danai. Oh iya, menurut aku salah satu kelemahan dari Amarta ini, bukan kelemahan sih, tapi minusnya sama aja lah ya. Di Amarta ini pendanaannya dari orang ke orang, jadi kita nggak bisa adjust jumlah pendanaan kita. Karena kalau misalnya kita lihat di marketplace ini, masing-masing ibu-ibu ini udah menentukan berapa jumlah pendanaan yang mereka butuhkan. Misalnya nih, ibu ini butuh pendanaan 3 juta, maka kita harus mendanai ibu itu 3 juta. Nggak bisa 2 juta, nggak bisa juta, nggak bisa juga lebih dari 3 juta. Nah, karena kita nggak bisa adjust dan kebanyakan di Amarta ini pendanaannya itu mulai dari 3 juta. Kalau misalnya kita masih ragu untuk mulai pendanaan tuh mungkin agak was-was ya. Kan karena namanya pengen coba pendanaan, pasti mau cobanya dari 1 juta, dari nominal terkecil, tapi di sini nominal paling kecilnya adalah 3 juta. Itu kelemahannya. Yang kedua, terus ada juga minusnya itu tenornya di sini panjang. Memang sih ada kadang yang 25 minggu atau tenor singkat yang 40 minggu. Tapi kebanyakan tenornya itu adalah 50 minggu, yang mana lebih dari setahun. Kayaknya lama banget kan nunggunya. Tapi ada tapinya juga. Jadi walaupun 50 minggu, pendanaan kita dari ibu-ibu ini akan dikembalikan atau dicicil setiap minggunya. Jadi ibu-ibu ini akan membayarkan cicilan pokok dan imbal hasil setiap minggunya ke kita. Ini sih sebenarnya plus minus ya. Jadi walaupun tenornya itu panjang sampai 50 minggu, tapi kita bisa dapat pengembalian per minggu. Artinya
kita bisa gunakan tuh uang pengembaliannya atau uang cicilannya buat melakukan pendanaan baru atau pendanaan di tempat lainnya tanpa harus nunggu jatuh tempo seperti peer-to-peer lending lainnya. Udah, mungkin cuma itu kurangnya Amarta buat aku. Di luar dari itu, aku suka Amarta karena Amarta ini sering banget ngasih promo buat pendanaan yang lumayan banget. Misalnya kalau kamu follow Instagramnya Amarta itu sering banget infoin bonus untuk pendanaan. Misalnya potongan 100.000, potongan 150.000, atau juga gratis asuransi gagal bayar. Jadi kalau di Amarta itu kita bisa pilih apakah kita mau melakukan pendanaan dengan asuransi atau enggak. Kalau misalnya dengan asuransi, kita harus bayar 1,5% dari pendanaannya. Semoga video ini bermanfaat ya buat yang sedang membutuhkan atau mencari informasi ini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau sharing ke aku tentang pendanaan yang udah aku lakukan, bisa komen. Oh iya, lalu kalau misalnya ada yang mau mulai pendanaan di Amarta, bisa klik link yang ada di description. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.